Kembali di Jawa Post Update Nusantara People dan seperti yang tadi kita bilang ya, kita masih akan lanjut berbincang-bincang dengan para atlet Muay Thai dari Jawa Timur dan juga ada Pak Dudi nih, Kabid Binpres KONI Jatim. Kalau tadi kita sudah bertanya kepada Stefani, kita akan langsung bertanya juga ke Juneta nih. Juneta dulu ya. Juneta, kalau tadi Stefani udah bilang kalau yang senior elit putri itu sebetulnya bukan targetnya dia gitu kan, tapi dia ternyata dapat emas. Kalau Juneta sendiri untuk target seperti apa Juneta? Saya sama tim memang sudah ditargetkan emas. Dua nomor itu, boran sama aerobik. Memang sesuai targetnya, sesuai target ya. Ini pon keberapa kamu? Pertama. Oh, ini tetap pertama kamu ya? Pertama. Wow. Tapi kalau bisa dibilang dari awal di target 2 emas ini kan sebenarnya cukup berat juga ya. Pertama baru pertama. Targetnya emas dua-duanya gitu. Terus ngelihat lawan-lawannya pada saat itu gimana? Sebenarnya percaya diri aja sih. Percaya diri aja. Iya, soalnya kan sudah dilihat latihan kita sama daerah lain tuh udah beda gitu. Programnya udah beda. Apa yang membedakan latihan kalian? Lebih keras kita. Lebih keras. Iya, coachnya ya bener ya. Nanti ke sini kita ke coach ya, bincang-bincang kita ke Alden dulu nih. Kalau Alden sendiri gimana targetnya Alden kemarin? Kalau saya sendiri sebenarnya target 2 emas, cuma yang di Muay Aerobik kemarin tidak sesuai target karena ya itulah faktor-faktor di luar, ya faktor-faktor di luar olahraga. Jadi kenapa? Yang Muay Aerobik ada faktor-faktor yang penilaiannya ya. Gitu. Oke, waktu itu ada berapa penilai sih yang kamu lihat di sana sebenarnya? Kalau yang di sana itu penilaiannya lumayan banyak, cuma lebih ke ada intervensi dari tuan rumahnya sih. Oh, ngerasain begitu ya. Jadi yang dapat emas siapa Alden? Pada saat itu. Tuan rumah. Oh, tuan rumah. Dan kamu dapatnya? Perak ya di Muay Aerobik. Isu-isu kayak gini memang dari kemarin-kemarin sudah terus bergulir ya. Selalu ada masalah di setiap cabur yang memang ini harus jadi fokus kita ke depannya nih. Apalagi memang penilaiannya dari jurinya ini kan memang bisa dibilang ya bukan kayak tenis yang out garisnya ketahuan gitu ya. Ini jadi akhirnya bisa diintervensi menurut beberapa. Ini bukan saya ngomong, atletnya ngomong. Ya enggak dong, dan kita kan kadang-kadang juga bisa lihat gitu pengamatan dari Bapak Dudi juga seperti itu. Dan ini nggak cuma dari Jawa Timur aja, dan daerah-daerah lain juga merasakan hal yang saya sama. Saya ke Coach Doni kembali gitu ya. Coach, kalau dibilang tadi latihannya lebih keras itu maksudnya gimana? Apakah memang lebih disiplin? Waktu makan, mungkin ada strategi yang berbeda gitu? Yang pertama ya pasti disiplinnya dulu, karena setiap mereka disiplin itu kan kuncinya semuanya. Jadi latihan kerasnya mereka, kita ada pelatih kan ada kerjasamanya itu ada lengkap. Jawa Timur ini kita lengkap pelatihnya untuk mengawasi berat badan mereka harus dijaga, harus stabil terus. Jadi untuk dari latihan jam tepat waktu istirahat harus tepat waktu. Saatnya kumpulkan HP. Jadi ada pembagian. Jadi pelatih kita itu harus lengkap semua. Jadi pas saat penggeberan fisiknya benar harus. Jadi karena itu mereka ditanamkan percaya diri mereka. Jadi kalianlah yang terbaik. Jadi karena itu mereka udah yakin untuk hasil mereka nanti. Oke, dan saya dengar ini kan memang Coach Doni ini bukan asli orang Jawa Timur ya. Terus kemarin memang dari selama saya bergabung saya asli Pekanbaru Riau. Jadi bergabung di Jawa Timur Riau, ini. Ya. Terus diimport ya. Digabung di sini. Ya. Terus gimana nih Coach Doni kemarin pas di PON melawan mungkin sempat bertemu juga. Sempat bertemu ya nggak? Sempat bertemu dengan perwakilan dari Kepulauan Riau. Oh iya sempat ketemu ngobrol aja. Wah ini asli orang sini tapi saya yakin bawa nama Jawa Timur ya udah mereka mengerti kan. Kita profesional ya Coach ya. Soalnya diawasi Pak Dudi ya. Udah dilirik-lirik nih sama Pak Dudi. Pak Dudi sendiri tanggapannya gimana nih ketika Muay Thai memang mendapatkan bisa dibilang catatan rekor baru lah di PON kali ini. Tanggapannya gimana Pak Dudi? Ya karena memang PON ini sangat support penuh ya pada semua cabang olahraga. Jadi programnya seperti apa yang perlu kita dukung. Tentunya memang sejak dari Pusrada tingkat pertama awal itu kita selalu memberikan rangsangan, diantaranya adalah kita adakan tes fisik secara periodik tiap bulan sehingga kita mengetahui tingkat kenaikan fisiknya seperti apa, apakah itu naik atau turun. Apabila turun itu akan ada promosi degradasi.
Oke. Dan jadi kita menghendaki atlet ini jangan sampai kendor untuk fisiknya. Begitu pula dalam program latihan. Banyak cabang olahraga yang mengajukan ke luar negeri untuk training camp. Kita setujui dengan catatan. Nah, catatannya itu tadi. Pertama tes fisik, kedua target dari mereka apa. Nah, dari sanalah kita bisa mengambil kebijakan. Jadi dipantau terus gitu ya? Betul. Bahkan ketika fasilitas diberikan, oke, kita training camp ke luar negeri, itu pun juga dengan syarat dan ketentuan berlaku. Betul, begitu ya? betul. Jadi Jadi kita tidak asal- sembarangan memberikan mereka untuk keluar negeri dan sebagainya. Tapi kita ke Coach Doni dulu nih. Coach Doni kan tadi dibilang juga semua dipantau ya kan? Istirahat, Iya. makanan, beratnya juga terus dipantau Iya, pastinya ya kan. Nah begitu dari Jawa Timur menuju ke tempat perhelatan PON di sana, pasti ada perubahan-perubahan mood, jam, Iya. istirahat, kemudian juga mungkin makanan yang diasup gitu. Kondisi di lapangan itu kan banyak faktor gitu. Gimana cara jaga mental atlet ini bisa tetap terjaga untuk tetap tampil baik? Saat kita nyampe di lokasi kita udah langsung para pelatih kita udah kompak untuk tetap disiplin mereka tetap dijaga yang udah selama kita jalani tetap kita jalani di sana. Jam waktu nyampe tetap kita cek semua itu tetap terlaksana. Nah, waktu untuk makanan di sana tahu sendiri gimana yang sudah dengar Saya nggak tahu, kabar-kabarnya. Nah, Boleh dikasih ini tahu? kan kabar-kabarnya. Dikasih tahu lebih detail. Atau dikasih fotonya loh. Jadi untung aja kita punya Bapak Ketua kita itu sangat support untuk khawatir nanti yang dimakan atlet-atlet kita kan yang untuk fight biar tidak terganggu gitu. Jadi kita mengeluarkan dana pribadi. Sampai mengeluarkan dana pribadi Bapak Ketua kita ini Bapak Baso ini sangat support sekali. Jadi sampai mengeluarkan dana pribadi untuk makanan kita semua. Demi Ada menjaga atlet yang menjaga. suasana dan kondisi ini tetap Benar. kondusif gitu Nah, ya? takutnya dari pencernaan mereka takutnya dari Betul, perut mereka. Nah, jadi terganggu nanti pas pertandingan. Itu Oke, oke. Tapi itu kan dari coach sendiri kan. Kalau coach itu kan pasti kan mengawasi, mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah kalau dari anak-anaknya sendiri, kalian pernah ngedrop nggak sih selama di sana? Entah itu dari badan kalian, fisik, atau mental kalian pernah ngedrop atau enggak? Kita ke Alden deh coba. Karena ngelihat lawan mungkin, karena mungkin balik lagi sesuatu semuanya yang sempat viral, kalian juga merasakan ketidaknyamanan atau seperti apa? Kalau kemarin sih lebih ngedrop di kondisi fisiknya. Karena Mungkin perubahan cuaca dari Surabaya ke Acehnya karena belum terbiasa. Nah, akhirnya waktu di sana itu sempat sakit. Ya, sempat diare. Greges. Dia bilangnya Kalau bahasa greges. Indonesianya apa ya? Meriang, demam atau Meriang. apa nih? Sempat meriang terus apa ya? Pencernaan kurang baik juga sih waktu di sana kemarin. Masih kan nggak Alden datang menuju ke pertandingan tuh jeda ada berapa lama waktu, berapa hari? Sekitar 4 hari kami tiba di Aceh itu tanggal 1 September. 1 September, lalu pertandingannya tanggal 5. Oke, jadi 5 masih dan punya 6. spare waktu itu Ya, untuk ada spare persiapan waktu gitu untuk ya? latihan Adaptasi. sama adaptasi ya. Oke, terus waktu itu kamu ngerasa lawan yang waktu itu kamu paling antisipasi dari mana? Tuan rumah. itu lebih ke antisipasi wasit. Mana nih? Ya, kalau secara skill mungkin kami lebih pede. Kami udah pede kalau kami seharusnya bisa menang. Oh, oke. Cuma karena ada faktor-faktor di luar itu tadi. Ini nih mental juara. Kamu nangis nggak kemarin pas kamu ngerasa nggak adil gitu, kamu kecewa, kamu marah atau kamu banting lempar meja atau kayak gimana deh? Kalau saya pribadi nggak nangis. Cuma teman-teman Sambat. Iya, sambat sedikit sih. Kalau teman-teman ya ada rasa kecewa sampai ya nangis. Oke. Nah, kita juga pengen tahu nih ketika kondisinya seperti itu, ada dengar yang mungkin diperlakukan dengan tidak adil secara penilaian, akankah terpengaruh juga ke atlet yang lain? Usai jeda kita lanjutin lagi ya, kami masih akan lanjutkan di Jawa Pas Update. Ya, Nusantara People masih di Jawa Pos Update. Kita masih bersama dengan tim PON Jatim untuk cabur Muay Thai. Dan tadi sudah sempat kita ngobrol terkait dengan kondisi mental ketika ada faktor-faktor X ya. Kalau tadi udah Alden cerita, saya pengen ke Fani dan juga Juneta nih. Kalau misalnya udah dengar gitu ya, teman ada yang dapat penilaian dianggap tidak adil dan sebagainya, itu kalian Bikin rasanya drop, gimana?
nendangnya lebih kenceng mungkin? Atau? Kayaknya gitu sih ya. Atau Lebih langsung puas gitu. ini intip Instagramnya, wasit, Silaturahmi. silaturahmi. Sebenarnya gimana untuk ngatasin kondisi itu? Ya sebenarnya ada mau nggak mau diterima. Iya. Karena hasilnya sudah Sportif ya. Iya. Itu biasanya antar atlet ada kayak saling curhat atau sih. saling tukar pikiran gitu nggak sih di sana pada saat itu? Sempet nggak untuk ngelakuin kayak gitu? Oh, kalau pas waktu kejadian enggak sih. Atau pasti grup WhatsApp rame ya kayaknya ya. Tapi sebentar, kalian ini umur berapa sih? Oh, iya. Boleh tahu nggak, Stefani? 17, Kalau Juneta? 19. Kak Alden? 25. Kalau saya 28. Penting banget. Udah nggak bisa mbak, udah nggak bisa dibibit. Mulai ikut Muay Thai, jadi profesional atletnya di umur berapa? 9. Oke, Fani mungkin bisa cerita nih, kalau ini kan olahraga yang kayaknya lebih maskulin gitu ya. Kenapa kamu kok tiba-tiba ada di cabur itu dan bahkan menujunya ke prestasi gitu? Awalnya pas umur 9 saya cuma ikut papa saya ngelatih. Oh, papa pelatih juga. Ini Pak Dodi, bapaknya. Bukan. Atau Pak Doni. Ikut latihan, terus tiba-tiba disuruh ikut sekali tanding. Terus papi ngelihat kayak ada potensi, jadi disuruh lanjut lagi sampai sekarang. Oh, Oke. berarti memang support dari orang tua. Iya. Kalau Junet? Sama. Oh, sama Ini saudara. Ini saudara. Kakak adik. Iya. Kok nggak mirip? Coba deh tes DNA. Jangan bikin masalah baru ya. nanti. Ya bercanda. Saya sama keluarga saya Tapi juga nggak ada yang mirip. pada saat itu kamu ngerasa memang iya sih aku tertarik kok dengan olahraga itu, atau sebenarnya kamu kepikiran ke cabur yang lain? Saya ada 2 cabur, Mhm. Wushu sama Muay Thai. Oke. Wushu. Masih di benang merah yang sama sepertinya. Ya, masih sama. Oke. Kamu apa? Atlet mususi nasi? Nasi betul. Bahasa Jawa lagi yang keluar nih. Kita ke Pak Dudi nih, nggak cuma Muay Thai aja yang juga mengejutkan. Voli putri kabarnya Pak? Betul, voli putri kita juara. Juara emas. Juara ya? emas, Setelah juara 1, saya mengalahkan juga Jabar tercatat, 3-1. 24 tahun kita belum pernah juara di Jawa Timur. Ya. Aha, akhirnya Wah. ya didatangkanlah Megawati dari Megatron. Korea Selatan. Jadi gini deh Pak, saya juga penasaran sebenarnya strategi apa yang Bapak gunakan untuk PON kali ini. Kalau kita melihat dari track record sebelum-sebelumnya, mungkin Jatim banyak sekali yang kayak kurang maksimal atau seperti apa. Sebelumnya mungkin Pak di PON 20 Jatim di nomor berapa nih Pak untuk klasemennya? Sama. Oh sama Nomor di nomor 3 3. juga ya. Medali emasnya sama dengan DKI, 111. 111 tapi Kalah ini perak. tambah. Kalau di juga. Perak ya. Dan strategi yang sekarang gimana Pak? Secara umum ya. Ya. Ya, strategi yang kemarin itu kita memaksimalkan anggaran. Jadi anggaran yang ada kita maksimalkan. Artinya kita membuat program seefektif mungkin. Oke. Meskipun anggaran kita dengan DKI Jabar kalah. Memaksimalkan anggaran ini sebentar dulu nih Nusantara People. Bukan anggarannya dimaksimalin, tapi penggunaannya yang sangat efektif. Programnya gitu ya. kita efektifkan. Nah, Nah, itu dia kalau yang udah penting. hasilnya seperti ini, apakah ada kemungkinan untuk menaikkan anggaran di tahun selanjutnya, Bapak? Nah, harapan kami seperti itu. Kalau kita ingin juara umum ya. Karena kita pernah juara umum pada waktu PON 2000. Oke. PON 2028. Harapannya Kita juara. di 2028 ya. Oke. Kalau memang kita ada dukungan anggaran yang maksimal sehingga kita bisa puslada lebih awal. Tapi Pak ngomong-ngomong soal voli nih yang tadi kita sudah singgung juga, Megawati didatangkan dari Korea Selatan. Ini membuat banyak pro kontra juga katanya ya Pak. Banyak netizen katanya yang mengkritik Mega main di PON nih Pak. Mungkin dianggap bukan kelasnya begitu. mungkin. Harusnya kan Mega udah nggak main nih di PON, harusnya mungkin seperti itu. Banyak Ya. netizen yang berpikir seperti itu. Ya, ini Tapi kan untuk juga- dari KONI Jatim sendiri seperti apa nih Pak? Karena ini juga merupakan target putri ini. Jadi putri kenapa kita bisa juara? Karena ini cikal bakalnya dari PON Papua. Sebagian besar 85% ini hasil PON Papua. Sehingga mereka umurnya juga makin matang. Ini kan ada pembatasan usia untuk bola voli. Nah sehingga 85% ini cuma beberapa atlet saja yang kita ganti. Nah sedangkan yang lain itu juga banyak yang berganti. Tapi kenapa harus jadi protes sih netizen kalau memang sesuai dengan ketentuan dan ini juga nggak Nggak ada melanggar masalah aturan kan? gitu ya. Sah-sah saja. Iya. Aja selama umurnya Sah, juga iya. masih masuk ya Pak ya. Dan mereka diizinkan, Megawati ini diizinkan selama 4 hari kalau nggak salah Oleh timnya ya. oleh di tim Korea Korea. Selatan ya. Setelah sehari setelah main dia terbang lagi ke Korea. Oke. Kita punya grafis terkait dengan moncernya Mega
Voli. Bukan Mega yang lain ya. Megatron, ini bilangnya tuh Megatron. Megatron. Kalau Mega yang Megatron, ada di ya. cabur voli ini Megatron bilangnya. Mungkin bisa ditampilkan grafisnya untuk Nusantara People terkait dengan moncernya Megatron ini ya. Ini dia Megawati Hangestri, moncer voli bawah Jatim Raih medali emas PON ke-21 2024. Itu dia ya. Jadi memang lahirnya memang di Jawa Timur, secara usia juga masih memenuhi syarat dan memang bermain di tim Korea Selatan dan di Proliga juga bermain di tim Jakarta Bin. Dan harusnya ini bagus karena dia tidak lupa dengan kulitnya, berarti masih Yes, mensupport masih kembali daerahnya. ke Jawa Timur. Ini mewakili kontingen Jawa Timur di PON ke-21 dan kehadiran ini berhasil membawa Jawa Timur mengalahkan kontingen bertabur bintang lainnya ya. Ada Jawa Barat nih, nggak cuma putra dan putrinya, memang kontingen volinya ini bertabur pemain timnas ya. Jadi Jatim ini bisa mengalahkan tim Jabar. Dan atas perolehan tersebut, Jawa Timur akhirnya kembali meraih medali emas setelah 24 tahun puasa ya. Kemarin akhirnya buka bareng. Ini statement dari Megawati ya, yang memang akhirnya menyempatkan untuk datang ke PON di Aceh. Nggak ada direct flight pastinya dari Korea Ya, Selatan. pasti transit Jadi ya. perjalanannya juga cukup Panjang. jauh bisa dibilang, dan hadir untuk membela tim Jawa Timur dan akhirnya berhasil memberikan medali emas. Tapi kalau tadi kata Pak Dudi bilang, faktornya bukan hanya Megawati aja ya Pak Dudi ya. Pasti karena kan Satu tim. Karena timnya juga sudah pembibitan dari PON Papua sebelumnya dan akhirnya dilanjutkan di PON Aceh Sumut ini. Ya, itu juga bagian dari prestasi Megawati membawa Red Spark lolos ke playoff V-League untuk pertama kali dalam 7 tahun. Oke. Nah, masih ada beberapa poin juga nih yang ada dari Megawati. Oke, seperti itu ya. Oke, ini juga sempat membawa Jakarta Bin menjadi juara Proliga untuk pertama kalinya ya. Oke, baik pemirsa, itu mungkin adalah Ya. prestasi-prestasinya dari Megatron Megawati. ini ya. Megatron. Kebayang nggak sih kalau misalnya tos sama dia kita kepental sampai Tokyo kayaknya nih, saking jagonya dia Loh. smash nih. Bebas visa dong berarti sampai Tokyo. Tapi kan juga memang banyak hal yang akan kita bahas selanjutnya ya memang benar. ya. Tapi kita Dan mau juga- dengerin dulu komentar masyarakat ya. Oke. Aha. Langsung aja kita buka Kata mereka. Orangnya saya merakyat. Dan itu juga pernah memimpin di suatu wilayah. Dari yang saya lihat sih kemungkinan ya. Halo Nusantara People, hari ini adalah hari terakhir Pekan Olahraga Nasional dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara yang telah berlangsung pada tanggal 9 September hingga 20 September 2024. Kira-kira gimana ya tanggapan dari para Nusantara People terkait pelaksanaan PON 2 minggu ini? Yuk kita tanya-tanya mereka. PON yang di Aceh itu kurang tahu saya, nggak ngikutin. Untuk PON tahun ini agak kurang sih fasilitasnya, Kak. Ya lumayan, udah lumayan baik lah ya. Bisa lah dilancarkan lagi kalau misal ada yang kurangnya kegiatannya. Ya. Untuk tahun ini cukup buruk. Kalau sorotannya itu kayak di makannya atau waktu pertemuannya juga ada yang kurang. Hancur sih kayaknya. Lumayan baik sih acaranya, udah mulai agak bisa dimajuin lagi lah aktivitasnya sama peningkatannya ada. Kalau berkesan itu yang futsal Jatim lawan Jawa Barat, Kak. Itu wasitnya berat sebelah. Apa ya Mbak? Soalnya kan saya nggak lihat secara langsung kan dari live gitu. Saya itu lihat dari FYP sosial media itu yang paling tersorot itu ketika wasit ditabuk sama pemain, kalau nggak salah itu dari Sumut ya. Itu sih menurut saya.
anggarannya lebih banyak lagi agar fasilitas memenuhi. Ya mungkin dari yang saya sebut barusan, wasitnya itu mungkin harus kualitasnya diperbaiki gitu supaya rata antara pemain A sama B itu nggak jomplang salah satu gitu. Lebih ditingkatkan lagi aja. Cuma aslinya sih udah lumayan baik gitu. Jadi dari fasilitas, dari itu kelayakannya ya? Iya, udah dikit aja ditingkatkan lagi. Tapi udah baik banget semuanya. Nah itu tadi tanggapan dari Nusantara People terkait pelaksanaan PON yang sudah berlangsung selama 2 minggu. Semoga PON kedepannya lebih memperbaiki lagi tentang fasilitasnya ataupun yang lainnya. Sampai jumpa di section berikutnya. See you! Macam-macam sekali ya tanggapan-tanggapan dari netizen ini. Bagaimana tuh Pak Dudi tuh kalau misalnya mendengar tanggapan netizen, kayaknya kok kebanyakan hal-hal negatifnya yang disebutkan ya kalau yang kita lihat yang viral nih. Tapi terlepas itu gimana Pak Dudi untuk Jawa Timur sendiri so far? Ya kalau Jawa Timur ini sebetulnya ya kita punya jargon. Jadi dari Jawa Timur untuk Indonesia menuju prestasi dunia. Ini nggak main-main ini. Dan ini kami berharap penuh dukungan dari pemerintah provinsi. Ya, karena kita akan menuju pada Indonesia Emas. Nah generasi muda kita harus kita siapkan. Generasi muda otomatis para atlet, para generasi muda. Ini anak-anak muda ini yang harus kita bangun. Betul. Jadi itu sekaligus merangkum bahwa harapannya pemerintah bisa lebih fokus lagi ya Bapak ya. Betul sekali. Tapi selama ini support pemerintah sudah bagus Pak? Cukup Ya. Bagus ya Jawa Timur ya. Udah dapat bonus adik-adik? Ada bonus pentas mereka. Mereka setiap tampil medali emas, selesai pengaluan medali dapat bonus pentas. Ini yang belum ditanyakan berapa bonus pentasnya. Berapa nih? Kalau saya totalnya 50. Wow. Stefani 50. Lalu Juneta 40. Den berapa Den? 20. Nah ini masing-masing habisnya 20 10% tambah masing-masing. 30 kan, emas sama perak. Kamu dapat perak aja. Emas aja. Sorry. Apresiasinya di emasnya aja emas berarti gitu. ya. Jadi itu setelah mereka berkeringat, belum kering, kita kasih bonus. Langsung ya Pak ya. Seger banget Menambah tuh. semangat untuk mendapatkan Ini yang tidak prestasi. ada di provinsi yang lain. Langsung nggak pakai nunggu-nunggu jadinya Itu dia ya. Keren. Jawa Saya Timur. ke Coach Doni kalau gitu untuk prestasi berikutnya nih setelah PON, targetnya apa yang akan dibawa lagi ke timnya nih, Coach? Oh ini kan yang hasil PON ini kita bisa lanjut ke SEA Games ini. Itu pasti lebih baik lagi. Untuk latihannya mereka lebih keras lagi. Siap-siap mental ya kalian ya. Karena proses mereka itu tidak akan pernah membohongi hasil lah. Betul, setuju. Oh berarti Coach Doni 2 periode. Siap. Jadi siap untuk yang terdepan dulu nih adalah SEA Games nih ya. Kira-kira apa nih targetnya di sana? Udah ada pasang target belum nih Coach? Atau mungkin yang diantisipasi apa di sana nanti? Itu dari latihannya aja, mereka tanamkan percaya dirinya. Oke. Nah, mereka seperti yang sudah ini kan percaya diri mereka akan menjadi juara. Oke. Jadi membangun mental itu sangat Ya, penting ya kalau itu gitu ya. Oke, kalau gitu. terima kasih banyak dan Sukses semangat sekali terus lagi. untuk adik-adik kita karena masih ada banyak pertandingan yang akan kalian lewati. Tetap terus berjuang, jangan sampai kendor, jangan sampai dikasih Mengharumkan Ya. nama daerah nanti juga bisa ke kancah internasional pastinya Bawa ya. nama Indonesia untuk Betul mendapatkan sekali. prestasi, nanti medali emasnya ada lagi ya. Iya betul. Nanti kita undang lagi ke sini ya. Ada lagi. Tepuk tangan dong buat tim Muay Thai Jawa Timur yang mencatatkan rekor di PON 21 Aceh Sumut. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Pak Dudu terima kasih banyak, Ya, Coach Doni terima kasih dan juga adik-adik semuanya juga terima kasih. Ini kita juga punya terkait dengan secara keseluruhan klasemen perolehan medali di PON 21 2024 di mana Jawa Barat menjadi klasemen kontingen dengan klasemen tertinggi. Disusul oleh DKI Jakarta DKI dan Jakarta. juga nomor 3 adalah Jawa Timur. Nah,